Si Ade ini yakin kalau ada indikasi tindak pidana di balik kematian kakaknya. Si adik ini pun melapor ke pihak yang berwenang. Dari hasil penyidikan pihak yang berwenang, diketahui kalau si korban ini memang sempat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Si laki-laki ini sempat mengirimkan beberapa suplemen, makanan yang diharapkan bisa membantu kesehatannya si korban. Dan si adik ini yakin di salah satu suplemen itu pasti ada yang berhubungan dengan sakit kakaknya ini. Dan benar aja, ketika pihak yang berwenang melakukan investigasi terhadap suplemen-suplemen itu, salah satu suplemennya positif mengandung racun arsenik. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Beberapa orang mengira kalau racun adalah instrumen tindak kejahatan yang nyaris sempurna. Memang ada beberapa jenis racun yang kalau si korban ini terpapar dalam jumlah yang nggak terlalu besar, gejala keracunannya itu nggak kelihatan. Sekilas lalu si korban ini cuman kelihatan kayak punya sakit lama, terus misalkan terus-terusan terpapar, makin lama kondisi tubuhnya akan semakin drop, dan akhirnya korban meninggal dunia. Sebagai contoh ada di film Curse of the Golden Flower. Di film itu diceritakan ada seorang kaisar yang menaruh marah dan dendam sama permaisurinya yang berselingkuh. Si kaisar ini kemudian mencoba menyingkirkan si permaisurinya dengan cara memberikan racun dengan jumlah sedikit-sedikit. Dan akhirnya kelihatan kalau kondisinya si permaisuri ini seakan-akan menderita sakit lama yang nggak sembuh-sembuh sampai akhirnya meninggal dunia. Ada kasus yang sama itu pernah terjadi, kasus keracunan yang pada awalnya itu sekilas kelihatan kayak korbannya sakit lama. Tapi lagi-lagi nggak ada tindak kejahatan yang sempurna. Ada seorang wanita berusia 25 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Awalnya si adik si perempuan ini yang pertama kali menemukan kakaknya. Dari keterangan adiknya, si korban ini tinggal sendiri. Dan sudah kurang lebih 1 bulan ini, si korban sakit yang gak sembuh-sembuh. Si korban ini mengeluh perutnya sakit, sering diare dan muntah-muntah. Korban sudah beberapa kali mencari pertolongan medis dan sempat didiagnosis dengan infeksi lambung. Tapi setelah diberi berbagai macam pengobatan, kondisinya tuh nggak ada perubahan yang signifikan. Karena khawatir, akhirnya si adiknya ini menunggu si kakak di rumahnya. Si adik ini ngelihat si kakak ini kok kondisinya makin lama makin buruk. Sampai akhirnya suatu hari, si adik ini menemukan kakaknya dalam keadaan meninggal dunia di tempat tidur. Si adik ini yakin kalau ada indikasi tindak pidana di balik kematian kakaknya. Si adik ini pun melapor ke pihak yang berwenang. Dari hasil penyidikan pihak yang berwenang, diketahui kalau si korban ini memang sempat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Hubungan mereka berlangsung cukup lama, tapi lagi-lagi sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan ketahuan. Perselingkuhan mereka ketahuan oleh istri sah si laki-laki, dan si istri sah ini mengancam akan menceraikan si laki-laki dan membawa pergi anak-anaknya. Si laki-laki ini gak mau kehilangan keluarganya dan memilih untuk memutuskan si korban lalu kembali ke keluarganya.
Ya gara-gara ini kemudian korban sempat ya terpukul dan sampai hampir depresi. Karena korban ini katanya sih betul-betul udah mencintai si laki-laki ini. Dia coba menghubungi si laki-laki berulang kali, ya sampai pernah nekat juga mendatangi di tempat kerjanya. Gara-gara kenekatan si korban ini, istri sah dari si laki-laki sempat datang dan melabrak si korban itu sekali di tempat kerjanya dan sekali di rumahnya. Ya kejadian itu akhirnya diketahui oleh banyak orang juga. Sampai akhirnya si laki-laki ini betul-betul memutus kontak dengan korban. Ya korban ditutuplah semua aksesnya sampai nggak bisa menghubungi si laki-laki ini. Dan sejak saat itu kondisi ya korban ini mulai drop. Tapi dari keterangan si adiknya si korban ini masih diam-diam berhubungan dengan si laki-laki ini. Karena ya si adiknya ini sempat membongkar handphone kakaknya. Di situ ada beberapa riwayat obrolan yang salah satunya tuh menunjukkan kalau si kakaknya itu memohon-mohon agar masih bisa berhubungan dengan si laki-laki ini. Dia berkali-kali bilang, aku sakit, kondisiku udah mau mati, aku tuh udah ke klinik sana sini tapi nggak sembuh-sembuh. Aku cuma minta aku masih bisa berhubungan sama kamu, itu aja, karena aku tuh betul-betul cinta sama kamu. Tapi si laki-laki ini ya tetap menjaga jarak. Ya si laki-laki ini sempat mengirimkan ya beberapa suplemen, makanan yang diharapkan bisa membantu kesehatannya si korban. Dan si adik ini yakin ya di salah satu suplemen itu pasti ada yang berhubungan dengan sakit kakaknya ini. Dan benar aja, ketika pihak yang berwenang melakukan investigasi terhadap suplemen-suplemen itu, salah satu suplemennya positif mengandung racun arsenik. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, didapatkan ya kondisi korban ini ada tanda perdarahan di bola matanya, kemudian di bagian kulit terutama di punggung, terus juga di tangan, itu terdapat ya bercak-bercak yang warnanya lebih gelap dari kulitnya si korban. Yang paling mencolok itu di bagian kuku ada ya semacam garis-garis putih yang bentuknya tuh melintang. Nah memang kalau racun arsenik itu pasti terakumulasi atau terkumpul di jaringan yang kandungan keratinnya tinggi, seperti kulit ya, atau kuku. Nah, bercak-bercak hitam tadi, terus juga warna putih itu salah satu yang ya manifestasinya lah. Dan waktu dilakukan otopsi, pada di jaringan tenggorokannya si korban, itu terdapat ada pembengkakan dan isinya tuh busa dan darah. Ya cocok dengan kalau misalkan korban ini mati lemas. Kemudian juga terdapat pembendungan pembuluh darah di berbagai organ seperti paru-paru, terus juga hati, di ginjal. Dan juga di saluran cerna itu terdapat warna kemerahan. Ya memang kalau saluran cerna yang terpapar arsenik, ya misalkan arsenik itu masuk ke tubuh dalam bentuk ya makanan atau benda yang dimakan oleh korban, itu terjadi gangguan di flora normal, ya atau kita bisa mengenalnya tuh bakteri baik lah di pencernaannya korban, yang menyebabkan korban ini mengalami gangguan pencernaan. Ya contohnya kayak si korban tadi, dia kan mengeluh sakit perut, diare, muntah-muntah. Nah, dan gangguan di pencernaannya si korban ini itu makin lama makin parah sampai korban ini kekurangan cairan. Ya, dan penyebab kematiannya itu ya kegagalan pada berbagai organ dalam yang terpapar arsenik ini. Karena di hasil pemeriksaan toksikologi pada jaringan hati, terus juga urin, terus juga darah, itu didapatkan kandungan arsenik yang cukup tinggi. Ya memang arsenik ini caranya itu dia bekerja di tubuh dengan cara dia meningkatkan stres pada jaringan.
Ya gara-gara ini ya menyebabkan reaksi peradangan di tubuhnya korban itu meningkat drastis ya sampai akhirnya terjadi kerusakan sel-sel di tubuh. Dan itu yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah ya sebab kematian ditegakkan, pihak yang berwenang melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan apa yang mereka temukan betul-betul di luar dugaan. Ketika mereka menginterogasi ya laki-laki selingkuhan korban tadi, dari keterangan si laki-laki, dia tuh ngomong nggak mungkin saya naruh racun arsenik itu di suplemennya. Karena itu saya belinya tuh dari toko, ya toko daring lah dia bilang. Dari distributor resmi yang memang suplemennya itu termasuk merek yang terkenal. Kalaupun memang ada terkontaminasi arsenik, pastikan ya nggak cuma korban aja yang kena. Pasti ada beberapa orang yang mengkonsumsi suplemen yang sama, terus juga meninggal keracunan arsenik. Tapi ini kok cuma korban aja. Yang setelah dilihat, ya memang kalau si laki-laki ini itu membelinya dari toko daring tadi, dan dari toko itu mengirimkan langsung suplemen ini dalam keadaan tersegel itu ke korban. Jadi ya misalkan untuk resiko suplemen itu dimasukkan arsenik sebelum sampai ke korban, itu ya kecil sekali lah kemungkinannya. Dan kemudian pihak yang berwenang melakukan ya olah TKP di rumah korban, dan mereka menemukan ada racun tikus jenis warangan itu yang ada di dapurnya korban. Dan racun tikus itu memang mengandung arsenik. Dan kelihatan juga kalau ya dari racun tikus itu sebagian kecil sudah digunakan. Dan ketika pihak yang berwenang melihat ponselnya korban, di situ ya korban sempat mencari bagaimana meracuni tanpa ketahuan. Dan situ jelas sekali korban mencari ya tentang penggunaan arsenik dan gejala keracunannya. Dan akhirnya diketahui kalau memang korban ini sengaja meracuni dirinya sendiri. Dan nggak tahu ya apakah memang si korban ini memang berniat bunuh diri atau tidak. Tapi ya kemungkinan besar korban ini cuma pengen kelihatan sakit supaya ya menarik simpati dari si laki-laki tadi. Korban sengaja meminum racun dalam jumlah ya sedikit-sedikit supaya kelihatan ada gejala sakitnya. Ya dengan gitu ya dia berharap si laki-laki ini mau kembali sama dia karena kasihan. Tapi akhirnya racun yang dikonsumsi oleh korban ini perlahan-lahan malah merusak organ dalamnya korban sampai akhirnya korban kehilangan nyawanya. Sebagian besar kasus kematian gak wajar karena pembunuhan yang saya tangani itu motif yang terbanyak adalah perselingkuhan. Sebagian besar kasus kematian gak wajar yang saya tangani, entah itu bunuh diri atau pembunuhan, itu motifnya memang perselingkuhan. Ya dari riset yang menunjukkan kalau orang-orang tuh memang seringkali menganggap enteng tindakan perselingkuhan ini. Waktu dilakukannya riset anonim terhadap orang-orang yang berselingkuh, itu 60-70% orang yang melakukan perselingkuhan nggak menganggap kalau tindakan mereka itu salah. Dan 60-80% dari mereka itu mengaku ya perselingkuhan ini justru membuat keadaan keluarga mereka lebih baik. Kenapa? Karena mereka tuh merasa seolah-olah punya tempat pelarian di mana mereka bisa bersenang-senang, dan kemudian setelah itu ya mereka bisa kembali ke keluarga dengan keadaan ya lebih baik. Tapi cerita tadi itu salah satu contoh yang menunjukkan kalau pendapat mereka itu salah. Efek perselingkuhan itu benar-benar gak bisa dianggap enteng. Apalagi misalkan ya orang itu kan gak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Apalagi orang itu seringkali gak bisa ya mengendalikan perasaannya sendiri.
Pada kasus tadi, si perempuan ini mencintai si laki-laki selingkuhannya itu secara berlebihan. Padahal dia tahu kalau laki-laki ini sudah punya keluarga. Dan sebenarnya waktu si laki-laki ini memutuskan untuk meninggalkan si perempuan ini, itu kan dia kayak diberi kesempatan untuk udah toh, ini hubungan ini salah. Kamu menyakiti banyak orang. Ini ada kesempatan untuk diakhiri dan masing-masing dari kalian itu bisa memperbaiki diri. Tapi sayangnya ya rasa cinta atau obsesi yang perempuan ini rasakan itu membuat dia sampai gelap mata. Dan akhirnya si perempuan ini malah mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.